Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Kembali lagi dengan Ibu Mainita dalam mata pelajaran IPS kelas 7 SMP, materi perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Nah, kemarin kan kita sudah mempelajari nih tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Jangan lupa siapkan kertas atau buku catatan dan juga pulpen untuk merangkum materi hari ini ya. Selamat menyimak. Sebelumnya, tujuan pembelajaran kita hari ini pertama, mengetahui berbagai kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan kerajaan Islam tersebut dari berbagai aspek. Yang pertama yaitu Kesultanan Samudra Pasai. Letak dari kerajaan Samudra Pasai adalah di dekat muara sungai di pesisir timur Laut Aceh. Adalah merupakan kerajaan Islam yang pertama di Indonesia. Rajanya adalah Sultan Malik Al-Saleh. Kerajaan Samudra Pasai mengalami perkembangan yang sangat cepat. Hal ini dikarenakan letak dari kerajaan Samudra Pasai yang sangat strategis, sehingga terjadi hubungan dagang yang baik dengan India, Gujarat, Arab, Benggala, dan juga bangsa Cina di tahun 1350. Kerajaan Samudra Pasai diserang oleh kerajaan Majapahit yang iri sebab kedekatan kerajaan Samudra Pasai dengan Kesultanan Delhi. Kemudian penyerahan tersebut mengakibatkan kemunduran bagi kerajaan Samudra Pasai yang semakin lama menjadi semakin lemah dan kemudian akhirnya bisa dikuasai oleh kerajaan Aceh. Jadi Kesultanan Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama kali di Indonesia. Baik, berikutnya ada peta kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai terletak di Aceh dan merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia. Kerajaan ini didirikan oleh Maurah Silu pada tahun 1267 Masehi. Bukti-bukti arkeologis keberadaan kerajaan ini adalah ditemukannya makam Raja Pasai di Kampung Gedung, Aceh Utara. Makam ini terletak di dekat reruntuhan bangunan pusat kerajaan Samudra di Desa Beuringin, Kecamatan Samudra, sekitaran 17 km sebelah timur Luksumawe. Jadi kerajaan Samudra Pasai ini terletak sekitar Aceh. Baik, yang kedua adalah Kerajaan Aceh. Kerajaan Aceh didirikan oleh Sultan Ibrahim bergelar Ali Muhayyad Shah 1514 sampai 1528 Masehi. Pusat pemerintahannya di Kutaraja yang sekarang disebut dengan Banda Aceh. Masa kejayaannya yaitu Sultan Iskandar Muda 1607 sampai 1636 Masehi yang membangun Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi Masjid Raya atau ikonnya dari Aceh ini yang membangun tuh adalah masa kerajaan Aceh. Siapa yang membangun adalah Sultan Iskandar Muda. Karena kekuatan militer yang kuat, Sultan Iskandar Muda menguasai Sumatera sampai daerah Bengkulu dan Kampar. Lalu digantikan Sultan Iskandar Thani. Setelah Sultan Iskandar Thani wafat, terdapat konflik nih keluarganya dalam istana serta kedatangan bangsa Belanda yang ingin menduduki wilayah tersebut. Baru tahun 1641, Belanda meruntuhkan Malaka dan menguasai perairan Nusantara. Selanjutnya ada peta kerajaan Aceh. Letak dari kerajaan Aceh adalah di ujung pulau Sumatera. Pada awalnya Aceh adalah merupakan wilayah taklukan dari kerajaan Pedir. Kemudian jatuhnya Malaka dan Pasai ke bangsa Portugis menyebabkan para pedagang yang ada di Selat Malaka kemudian mengalihkan kegiatannya ke pelabuhan Aceh. Jadi yang pertama itu ada kerajaan Samudra Pasai, baru setelah luntuh muncullah kerajaan Aceh ini. Yang ketiga ada Kesultanan Demak. Raden Patah yang merupakan keturunan dari Raja Brawijaya V merupakan seorang adipati Demak yang memeluk agama Islam dan telah melepaskan diri dari kekuasaan kerajaan Majapahit. Lalu dengan bantuan dari para wali, Raden Patah membangun kerajaan Demak dan dinobatkan sebagai Sultan Demak pertama. Kesultanan Demak merupakan kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Jadi raja pertama dari Kesultanan Demak adalah Raden Patah. Dan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa adalah Kesultanan Demak.
Setelah Raden Patah wafat digantikan oleh Pati Unus atau disebut biasanya itu adalah Pangeran Seberang Lor. Setelah itu digantikan oleh Pangeran Trenggono. Nah, Pangeran Trenggono ini adalah masa kejayaan dalam Kesultanan Demak. Pangeran Trenggono berhasil menaklukkan ancaman Portugis karena dibantu oleh Fathahillah dan mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, atau sekarang kita kenal adalah namanya DKI Jakarta. Selanjutnya ada peta Kesultanan Demak. Berdasarkan sumber buku berjudul Sejarah Nasional Indonesia Jilid 3 karya Marwati Junut Pusponegoro dan Nugroho Noto Susanto, dijelaskan bahwa letak Kerajaan Demak berada di tepi laut utara Pulau Jawa, tepatnya di Kampung Bintara. Lokasi Kerajaan Demak tersebut saat ini merupakan bagian dari Kota Demak. Yang keempat ada Kesultanan Banten. Banten merupakan pelabuhan penting di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Banten merupakan pusat perdagangan lada, cengkeh, dan juga pala. Raja yang pertamanya adalah Sultan Hasanuddin. Beliau merupakan putra tertua dari Fathahillah. Setelah itu digantikan oleh Sultan Yusuf. Setelah itu ada Maulana Muhammad dan Abdul Mufakir, dan mencapai puncak kejayaannya adalah pada dipimpin Sultan Ageng Tirtayasa. Pada masa itu Banten menyerang VOC ini 3 kali. Kesultanan Banten mengalami kemunduran pada saat terjadi perselisihan nih antara Sultan Ageng Tirtayasa dengan putranya Sultan Abu Nas Abdul Kahar atau Sultan Haji. Jadi raja pertamanya adalah Sultan Hasanuddin, dan raja mencapai masa puncaknya adalah Sultan Ageng Tirtayasa. Berikut adalah peta Kesultanan Banten. Letak dari Kerajaan Banten adalah di ujung barat Pulau Jawa, yaitu di bagian selatan wilayah Banten sekarang. Pada awalnya Banten merupakan daerah kekuasaan dari Kerajaan Pajajaran, tetapi pada akhirnya berhasil direbut oleh Fathahillah atas perintah dari Sultan Trenggono dari Demak. Nah, itulah materi dari kerajaan-kerajaan Islam atau Kesultanan Islam di Indonesia. Ini masih part 1 karena jumlahnya itu ada sekitar 7 kesultanan. Tapi ibu singkat ini menjadi 4 karena sangat kepanjangan. Kita lanjut di part 2 berikutnya lagi ya. Semoga video ini membantu. Jangan lupa di kolom komentar kalian nama dan juga asal kelas. Jika suka dengan video ini jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendukung ibu. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe, stay happy, dan jangan lupa bersyukur.